Oke, halo adik-adik. Nah, berjumpa lagi dengan Kak Bils di sini. Jadi, hari ini kita mau lanjutin materi sebelumnya nih, masih seputar fungsi kuadrat. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mencoba mencari titik potong di sumbu X, titik potong di sumbu Y, terus apa itu sumbu simetri, nilai optimum. Nah, kali ini kita akan coba menyusun fungsi kuadrat. Nah, di sini kakak beri 3 tipe atau 3 bentuk persamaan. Nanti tergantung bentuk soalnya seperti apa. Jadi, ketika misalkan bentuk soalnya berbeda, maka nanti cara yang digunakan juga bisa berbeda. Nah, yang pertama, kalau misalkan di soal itu diketahui 3 titik yang dilalui aja, artinya kita nggak tahu titik puncaknya itu berapa, kemudian titik potong di sumbu X-nya itu berapa. Nah, kita bisa menggunakan bentuk umum yang ini, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi nanti kita cari nilai A-nya dulu, B-nya sama C-nya. Kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, terus untuk bentuk yang kedua, apabila diketahui titik potong di sumbu X dan satu titik yang dilalui, maka kita bisa menggunakan bentuk yang ini. Nah, jadi fx sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2, di mana X1 dan X2 ini merupakan titik potongnya. Misalkan X1,0 dan X2,0. Nah, jadi kita mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk bentuk yang ketiga, jika diketahui titik puncak dan satu titik yang dilalui, maka kita bisa menggunakan bentuk persamaan yang ini. Jadi fx atau y sama dengan A dikali X min XP dikuadratkan ditambah YP. Jadi XP dan YP ini dia adalah titik puncaknya. Oke, nah supaya lebih paham lagi, kita langsung lihat aja ke contoh soalnya yuk. Oke, nah untuk contoh soal yang pertama, di sini diketahui grafiknya. Yang ditanya kira-kira bentuk fungsi kuadratnya dari grafik tersebut. Di sini sudah ada titik puncaknya, berarti ini sebagai XP dan YP. Jadi XP-nya itu 1, YP-nya itu 4. Berarti bisa kita tulis 1 itu XP, 4 itu YP. Kemudian satu titik yang dilalui, yaitu dia melalui titik 0,3 nih yang kelihatan ya. Berarti di sini 0-nya ini sebagai X, 3-nya ini sebagai Y. Nah, nanti X sama Y ini kita gunain buat apa, Kak? Buat nyari nilai A. Jadi cukup dipakai satu kali aja. Nah, berarti kita bisa tuliskan bentuknya, kita pakai bentuk yang ketiga karena diketahui titik puncaknya. Berarti Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, Y-nya tadi berapa? Y-nya 3, berarti 3 sama dengan A-nya dicari, kemudian X-nya 0 dikurang XP-nya 1 kuadrat ditambah YP-nya 4. Nah, berarti 3 sama dengan 0 kurang 1 kan min 1. Min 1 dikuadratkan kan 1 ya. 1 dikali A berarti A ditambah 4. Nah, maka A-nya itu sama dengan min 1. Nah, terbukti kan? Kenapa terbukti? Karena bentuk grafiknya terbuka ke bawah. Ingat, nilai A ini mempengaruhi bentuk grafiknya. Kalau grafiknya terbuka ke atas, maka A-nya pasti lebih dari 0 atau positif. Tapi kalau A-nya negatif, maka nanti grafiknya terbuka ke bawah seperti ini. Jadi bentuknya seperti huruf N. Nah, kalau A-nya udah dapat, kita masukin lagi dengan rumus yang sama. Tapi X sama Y-nya nggak usah dimasukin. Jadi kita masukin nilai A, XP, dan YP-nya. A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, berarti Y sama dengan A-nya min 1 kali X dikurang 1 kuadrat ditambah 4. Nah, berarti sama dengan min 1 kali, nah X min 1 dikuadratkan, berarti X dikuadratkan X kuadrat, kemudian 2 kali X kali min 1, berarti min 2X. Min 1 dikuadratkan berarti plus 1 ditambah 4. Nah, ini kita kaliin dulu dengan min 1, baru nanti terakhir ditambah 4. Jadi nggak boleh langsung ditambah, baru dikaliin min 1 ya. Berarti Y-nya sama dengan min X kuadrat plus 2X min 1 plus 4. Atau Y-nya sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, jadi bentuk fungsi kuadratnya itu adalah seperti ini.
gitu. Jadi kita bisa menggunakan bentuk yang ketiga. Kita bisa pakai yang ini, Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP, karena diketahuinya titik puncak dan satu titik yang dilalui. Oke, seperti itu. Oke, nah kita lihat contoh yang kedua. Di sini pada contoh yang kedua, dia diketahui titik potong di sumbu X-nya, yaitu berarti min 1 ini sebagai X1, X1-nya bisa kita tulis min 1, X2-nya berarti 4. Kemudian dia melalui titik 0,4, berarti di sini 0,4, 0-nya sebagai X, 4-nya sebagai Y. Nah, karena diketahui titik potongnya, berarti kita gunain atau menggunakan bentuk yang kedua ya. Maka Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, tetap sama seperti bentuk yang ketiga tadi, kita cari nilai A-nya terlebih dahulu. Berarti Y-nya itu 4. Ya, berarti kita masukin nih, 4 sama dengan A-nya dicari. X-nya berarti 0 dikurang min 1 dikali 0 dikurang 4. Berarti 4 sama dengan, nah ini kan jadi positif 1 ya, plus 1, ini jadi min 4, berarti 1 kali min 4 berarti kan min 4 kali A jadi min 4A. Maka A-nya sama dengan 4 dibagi min 4, berarti min 1. Oh, negatif lagi nih ya, berarti benar lagi karena bentuk grafiknya terbuka ke bawah lagi. Nah, kalau A-nya sudah diketahui, kita tinggal langsung masukin lagi dengan bentuk rumus yang sama. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, tapi tadi X dan Y-nya nggak usah kita pakai lagi. Jadi X dan Y ini, titik yang dilalui ini, kita cuma cukup pakai sekali. Kita pakai pada saat kita mencari nilai A. Jadi kalau A-nya udah ketemu atau sudah kita dapatkan nilainya, maka nanti kita cukup mensubstitusikan nilai A, X1 dan X2-nya aja. Berarti bentuknya bisa kita tulis Y sama dengan min 1 dikali X plus 1 dikali X min 4. Nah, ini kita kaliin dulu, boleh, baru nanti terakhir kali min 1. Berarti jadinya X kuadrat min 4X ya, plus X min 4. Atau Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat plus, min ya, min 3X min 4. Nah, kemudian semuanya kita kaliin dengan min 1. Berarti hasilnya menjadi min X kuadrat plus 3X plus 4. Nah, berarti bentuk fungsi kuadratnya dari gambar yang kedua ini adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 4. Oke, gimana? Mudah kan ya, tidak terlalu sulit. Jadi kita bisa menggunakan beberapa bentuk yang tadi, tergantung apa yang diketahui dalam soalnya. Oke, nah di sini kakak ada satu soal untuk kalian latihan. Kalian bisa coba kerjakan menggunakan cara-cara yang sudah tadi kita bahas bersama. Jadi di sini bentuk soalnya fungsi kuadrat yang grafiknya ini memiliki titik balik 3,6 dan melalui titik 5,2 adalah titik-titik-titik. Oke, nah jadi dia diketahui titik balik dan satu titik yang dilalui. Oke, kalian bisa kerjakan ini untuk latihan kalian nih, supaya bisa lebih lagi memahami materi tentang fungsi kuadrat. Oke, nah sekian untuk video kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Kalau misalkan ada materi yang mau kalian tanyakan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Oke, see you.